Salam. Yang di rumah, salam. Yang di rumah tidak kedengaran, salam. Ya, udah kedengaran. Baiklah, selagi ada kesempatan kita boleh beribadah pagi hari ini. Ini bukan karena kekuatan kita, namun karena kuasa Allah, karunia Tuhan. Kita boleh beribadah. Suatu saat kita tidak beribadah seperti ini. Dan kesempatan ini kita boleh berikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih yang di rumah, di gereja, mari kita ambil waktu teduh sesaat. Waktu teduh dimulai. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sembah, kami puji Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh datang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Tempat yang terindah bagi kami, dapat menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bukan kuat, bukan gagah kami sebagai manusia, namun karena anugerah Tuhan dalam hidup kami semua, di dalam gereja maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah semua diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi lawat kami semua yang terima Tuhan di tempat ini dan juga di rumah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Waktu sangat sulit bagi kami pada saat sekarang ini Tuhan. Situasi begitu mencekam dalam hidup ini. Dunia semakin tidak menentu kemana arah dan tujuannya. Namun kami percaya hidup yang kekal adalah bagian kami bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan rangkaian acara kami Bapa, dari awal menengah sampai akhir. Biarlah semua di bawah kuasa tuntunan Roh-Mu yang kudus itu. Pimpin kami semua yang mengambil bagian pada saat hari ini Tuhan. Dari puji-pujian penerima tamu, pemain musik, kolektan, terutama hamba-Mu, Evangelis Hericin yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami, menjalani hari-hari kami, sisa hidup kami yang sangat singkat ini Tuhan. Di hari-hari semakin jahat ini, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah dia berbicara dengan firman Allah sendiri, berbicara dengan kuasa Allah sendiri, bukan dengan kemampuan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan puji-pujian bagi Tuhan, biarlah puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum naik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ruangan ini dan juga saudara kami dalam rumah masing-masing di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami awali ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bila hormat padamu. Allah
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai pada kita di minggu pagi hari ini. Amin. Ingatkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Di gereja, mari kita sambut dengan satu pujian seperti yang kau ini. Berterima kasih waktu masih kami Tuhan anugerahkan mengampuni segala salah dan pelanggaran dosa kami, baik dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu Tuhan, dengarlah jeritan hati kami. Mohon Tuhan juga menghapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, dan kami lagi menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pujilah Tuhan yang selalu memberikan anugerah. Amin. Dengarkanlah berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari 1 ayat yang 7. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita berdiri semua dari gereja maupun di rumah. Kita mendengarkan petunjuk baru yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus mewujudkan kita dapat melakukannya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Cik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, Maha Kudus, Maha Mulia yang kita sembah. Mari kita akan membawa hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kita sama-sama mau naikkan pujian, pengagungan, penyembahan kita yang tertinggi hanya bagi Dia, saudara.
Biarlah nama Tuhan yang kita sanjung, kita tinggikan pada pagi hari ini. Baik saudara yang di rumah maupun kita yang ada di dalam gereja ini. Kita mau berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Mari kita sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Bawalah hati kita kepada Tuhan, sanjung nama-Nya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Hanya Kau yang tertinggi, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kami sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Kami sanjung Kau di tempat tertinggi, Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Biarlah saat-saat indah ini kita bisa menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, satu kami meninggikan nama-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan hati kami terangkat kepadamu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau meninggikan Engkau karena Engkau yang layak kami sembah. Terlalu banyak alasan untuk kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau bersuka atas pujian kami. Mari saudara yang semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan haleluya. Amin. Saudara saya undang bangkit berdiri semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Siap memuji Tuhan, bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau menyembah Dia lebih lagi saudara. Kita mau tinggikan namanya karena Dia baik bagi kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan sama-sama haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa.
semua. Ada amin. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan baik. Dialah yang selalu menyelamatkan hidup kita. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Haleluya, katakan sama-sama haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan yang lebih lagi bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, kita akan duduk di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita akan membaca Mazmur. Sebelum duduk kita baca Mazmur berdiri ya bersama-sama. Mohon maaf. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 145 ayat 17 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-145 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Biarlah pagi hari ini kita semakin dikuatkan di dalam firman-Nya, dan biarlah firman itu boleh menegur kita, boleh senantiasa menyegarkan jiwa kita untuk kita bisa senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Bapa kita, Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi kita saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Biarlah hati kita boleh dipenuhi dari segala Roh-Nya yang senantiasa di dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan Bapakku yang baik, Engkau yang ku hormati. haleluya.
Kau segalanya. Bila kita mengatakan Bapa Engkau baik, Engkau selalu setia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlukan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Yesusku, Kau Segalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini sebagai bukti kasih setia Tuhan, kami dipanggil kembali, diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, supaya firman disampaikan sungguh menolong kami memahami dan mengerti apa maksud Tuhan, dan mengerti dan mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan mengenal diri kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan, terdapat dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang 11 sampai 12. Hari ini kita akan bahas 2 ayat saja. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-12. Apakah sudah dapat semua? Titus 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melihat di kitab masing-masing kita. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Baik, kita akan membahas
firman Tuhan hari ini di Titus 2:11-12, yaitu tema disiplin melalui anugerah. Disiplin melalui anugerah. Coba saya baca sekali lagi supaya kita memahami ayat ini dengan baik. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar istilah oksimoron enggak? Oksimoron adalah istilah yang kontradiktif. Misal contoh ya, saya beku padahal sedang panas. Kemudian saya tidak suka makan, tapi saya menghabiskan 3 piring. Nah, itu adalah istilah-istilah yang kontradiktif, yang berbeda pengertiannya. Premis 1 sampai premis 2 itu bertabrakan. Kata disiplin dan anugerah seringkali juga orang mengkontradiksikan. Coba saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu satu fakta. Bahwa disiplin itu adalah suatu pengekangan atau aturan atau suatu regulasi yang membuat kita terkekang. Aturan, betul ya? Kita nggak bisa bebas karena ada aturan. Sedangkan pengertian di anugerah itu adalah kebebasan dari aturan apapun. Hidup spontan dan tidak struktur. Ini pengertian yang umum. Saya tanya, kontradiktif enggak? Sangat kontradiktif. Satu mengekang, satu bebas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pengertian ini adalah pengertian yang salah tentang disiplin dan anugerah. Ini yang berbahaya. Banyak orang Kristen mengerti dua arti ini dengan salah, maka akan menciptakan hal ini. Akhirnya kita mengkontradiksikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikontradiksikan. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa disiplin itu bisa melalui anugerah. Justru anugerah yang bisa mendisiplinkan kita. Tidak perlu dikontradiksikan. Disiplin by grace. Nah, hari ini kita melihat bagaimana dua istilah ini dan menolong kita untuk menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh. Ada satu kata ayat 12, coba perhatikan Bapak Ibu. Ia mendidik. Kata mendidik atau dalam bahasa Yunaninya mengajar atau mentraining kita. Mendidik kita. Kata mendidik ini siapa yang mendidik? Ya tentunya anugerah. Karena di situ kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Iya itu apa? Kasih karunia. Mendidik kita. Kata mendidik itu adalah satu instruksi atau teguran atau koreksi yang tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk memberikan pertumbuhan spiritual kita atau membuat karakter kita semakin saleh. Itu tujuannya. Jadi anugerah Tuhan mengajarkan kita bukan untuk menjadi seseorang yang pasti tidak akan bertabrakan dengan firman Tuhan, tapi justru menolong kita untuk bertumbuh spiritual kita dan membuat karakter kita semakin saleh. Ini tujuannya. Tujuan anugerah atau Alkitab mengajarkan kita. Tapi bedanya begini. Kita harus bedakan antara dua disiplin yang kita pahami. Pendisiplinan Tuhan itu melalui kasih karunia. Saya ulang lagi ya. Tuhan mendisiplinkan kita itu sekarang dengan kasih karunia. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Sedangkan disiplinnya manusia itu apa? Standarnya. Itu berdasarkan kinerja atau aturan kita. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau berdasarkan aturan kita atau kinerja, nggak mungkin kita bisa menjadi seorang yang bertumbuh rohaninya. Nggak mungkin bisa. Maka kita perlu mengandalkan anugerah Tuhan. Maka kita hari ini belajar bagaimana hidup kita supaya bisa bertumbuh. Menjadi orang Kristen bertumbuh harus disiplin. Disiplin apa? Melalui anugerah Tuhan. Bukan melalui standar aturan kita. Mari kita lihat ada satu fakta yang menarik sebelum kita masuk ayat yang 12 ya, kita akan melihat bagaimana anugerah mengajar kita. Bahwa Tuhan kita yang menyelamatkan kita ini itu tidak pernah membiarkan kita terus hidup dalam ketidakdewasaan atau hidup dalam dosa. Amin? Amin enggak? Allah yang kita percaya yang sudah menyelamatkan kita tidak pernah membiarkan kita terus hidup dalam ketidakdewasaan atau hidup dalam gaya hidup berdosa. Gak mungkin. Karena dalam Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan apa? Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Yesus yang sudah mulai memberikan hidupnya, yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita keselamatan itu, tidak berhenti sampai di sini.
Anugerah yang sama yang menyelamatkan kita juga menolong kita untuk bertumbuh. Ini berita yang menenangkan kita, berita yang sangat membahagiakan kita. Tetapi, perhatikan kalimat yang kedua. Pertumbuhan spiritual kita tidak bergantung pada inisiatif atau kebijaksanaan kita atau pada hikmat kita. Tidak, sebaliknya, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengawasi pertumbuhan rohani kita. Oleh karena itu, bukan berarti kalimat ini mengatakan bahwa kita tidak ada tanggung jawab. Salah. Justru, ketika kita mulai ingin bertumbuh, kita ingin disiplin oleh anugerah, Tuhan yang menolong kita, mengawasi kita dalam proses pelatihan itu. Karena kita sedang dididik selama hidup ini. Kita sedang diajar firman Tuhan ini. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana cara anugerah Tuhan mengajar kita, mendidik kita. Ayat yang 12 sangat jelas, dikatakan bahwa anugerah mengajarkan kita untuk mengatakan tidak. Say no. Kalau dalam bahasa Inggris, itu ada kata say no to ungodliness and worldly passions. Jadi ini versi NIV mengatakan bahwa anugerah mengajarkan kita untuk berkata tidak kepada apa? Kepada ungodliness atau ketidaksalehan, kalau dalam bahasa Indonesia, kefasikan. Berkata tidak kepada apa? Keinginan-keinginan duniawi. Apa itu kefasikan? Apa itu ungodliness? Coba saya lihat pengertian aslinya ya. Ini menolong kita untuk supaya kita tahu siapa kita, tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa kefasikan adalah, kalau kita yang tahu umumnya ya, itu biasanya apa yang tidak bermoral, betul ya? Jahat, tidak jujur, kejam. Itu pengertian umum. Karena di Roma pasal 1 ayat 18-32 itu mengatakan itu. Coba Bapak bisa buka bahwa kefasikan manusia itu seperti ini dalam surat Roma. Tetapi pengertian lebih dalam. Saya bersyukur saya baca satu buku. Jerry Bridges memberikan pengertian yang menolong kita lebih memahami apa itu kefasikan atau ketidaksalehan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketidaksalehan itu bukan hanya sekedar bersifat tidak moral, tidak jujur dan sebagainya. Ada satu yang lebih dalam lagi yang berbahaya, ketidaksalehan itu. Yaitu apa? Mengabaikan Tuhan. Tidak memperhitungkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Artinya apa? Tidak ada rasa takut dan hormat pada Tuhan. Itu namanya kefasikan. Ketidaksalehan adalah kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak mengapa? Tidak takut sama Tuhan. Maka yang akhirnya orang yang tidak takut sama Tuhan, orang yang tidak hormat sama Tuhan, hidupnya apa? Tidak bermoral. Hidupnya apa? Penuh dengan kejahatan. Hidupnya apa? Penuh dengan apa? Pasti hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan. Karena tidak menghormati Tuhan. Ini artinya ketidaksalehan, ungodliness, kefasikan. Bapak Ibu sekarang coba kita periksa hati kita. Sering nggak kita mengabaikan Tuhan? Sering nggak kita tidak hormat atau tidak takut akan Tuhan? Kalau sampai itu terjadi, itu hidup kita kefasikan. Hidup kita tidak saleh. Itu pengertian tidak saleh sesungguhnya. Sekarang kita masuk pengertian keinginan duniawi. Bapak Ibu sekalian coba perhatikan. Kefasikan dan keinginan duniawi itu sebenarnya satu paket yang sama, tapi ekspresinya beda. Pengertian keinginan duniawi itu adalah keinginan berlebihan dan keasikan dengan hal-hal dalam dunia ini yang bersifat duniawi. Ya, seperti harta benda, prestis kita, kesenangan dan kekuasaan. Itu kalau sampai berlebihan memperbudak kita. Tadi malam Pak Mahendra sudah mengajarkan kita tentang leadership profile ya. Bagaimana seorang leader itu yang berhasil, bagaimana yang punya integritas, yang bertahan ya dan sebagainya. Tapi Pak Mahendra memberikan seimbang bahwa kita tidak boleh sampai lupa bahwa itu jangan memperbudak kita. Ya. Jangan sampai semua hal dalam dunia ini memperbudak kita. Menjadi berhala kita. Itu keinginan duniawi yang berlebihan. Itu disebut apa? Keinginan duniawi. Nah, maka kesimpulannya, ketika anugerah mengajarkan kita bahwa berkata tidak kepada kefasikan dan keinginan duniawi, kesimpulannya ini. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau sifatnya, itu adalah yang diajarkan oleh anugerah Tuhan. Untuk berkata tidak kepada ini. Segala sesuatu yang bertentangan kepada kehendak Tuhan dan sifatnya. Itu pasti kita jangan lakukan. Nah tapi masalahnya kan, kalau kita mau jujur, kamu jujur, termasuk saya sering diskusi, bercanda sama Karis ya. Karis bilang, Koheri, aku memang air keruh. Ini bicara tentang masa lalu. Kok saya air keruh, tapi Koheri itu lumpur katanya. Artinya apa? Artinya hidup saya masa lalu lebih berat, lebih parah daripada Karis. Oke lah, kita bisa bicara masa lalu. Ya, tapi kita sekarang lihat, setelah kita percaya Yesus, apakah kita masih ada tabiat-tabiat lama yang muncul?
Kita jujur. Kita masih berlawanan, kita masih melawan keinginan daging kita. Kita masih melawan tabiat-tabiat lama kita. Hari demi hari, kemaharan kita, keegoisan kita, mungkin iri hati kita, macam-macam lah. Kita sedang melawan itu. Makanya anugerah Tuhan itu yang menolong kita untuk melawan ini. Kita perlu mengandalkan anugerah. Kalau mengandalkan kekuatan kita, mana bisa mungkin? Kita akan capek, kita akan lelah. Maka andalkan anugerah Tuhan. Ada satu fakta, saya coba memperhatikan Bapak Ibu. Ini pengertian yang sudah umum dan sangat menarik buat saya. Mudah-mudahan menarik juga buat Bapak Ibu. Yaitu ada namanya costly grace, anugerah yang mahal. Costly grace itu intinya tentang Injil lah, ya, tentang Injil. Ada dua ekstrim yang kita akan lihat. Bahwa pertama ada ekstrim kanan namanya legalisme. Legalisme adalah berpikir bahwa Tuhan menerima mereka atas dasar apa yang mereka lakukan. Jadi, Tuhan kalau berkenan kepada saya, kalau saya melakukan sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan. Paham gak sih? Seakan-akan menyogok Tuhan itu loh. Jadi apa yang saya lakukan itu, Tuhan akan senang. Dan itu membuat Tuhan mengasihi kita. Legalisme adalah berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan mengasihi saya. Itu legalisme. Contohnya ya, peraturan dan iming-iming. Bapak Ibu, tipe-tipe ini adalah begini contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh takut dengan hukuman Tuhan. Itu memang alkitabiah, tidak salah. Tapi dalam hidupnya, dia dibimbing begini. Makanya dia sering nasihatin orang kan. Oci, supaya kamu hidupmu diberkati, baca Alkitab. Supaya kamu tidak dihukum Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Jadi hidupnya itu diatur karena ada peraturan dan ada iming-imingnya. Apalagi misalnya kamu ingin berhasil, maka kamu harus berikan perpuluhan, berikan persembahan sebanyak-banyaknya. Nah ini adalah kehidupan legalisme. Yang dikontrol oleh aturan, tetapi itu sebenarnya untuk sogok Tuhan. Ini legalisme. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang seperti ini. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak boleh menjadi orang Kristen yang liberal. Yang, oke lah, saya sekarang bebas berbuat dosa. Toh Tuhan mengampuni saya. Saya kemarin diskusi. Toh nanti Tuhan mengampuni saya. Setiap minggu kita ada baca pengakuan dosa kok. Ada lagu pujian pengakuan dosa. Ada firman Tuhan pengakuan dosa. Tuhan akan mengampuni saya. Sudahlah, kita bebas berbuat dosa. Toh ujung-ujungnya Tuhan mengampuni saya. Ini kelompok yang berbahaya juga. Artinya apa? Berpikir bahwa Tuhan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ini kontras ya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Hanya bebas berbuat dosa. Nah, tapi yang benar gimana? Yang benar adalah kita harus hidup berdasarkan Injil yang dikendalikan oleh anugerah Tuhan. Kita tidak bebas berbuat dosa, tapi hidup kita juga bukan ditakuti oleh iming-iming atau dikendarai oleh peraturan-peraturan, bukan. Hidup kita sekarang dalam hukum kasih karunia. Mari kita hidup dalam jalan hidup ini dengan anugerah Tuhan. Kita tidak boleh bebas berbuat dosa, juga tidak menjadi orang yang sangat legalisme. Kita harus menjadi orang yang apa? Yang disiplin melalui anugerah. Saya pikir dan saya berharap Bapak Ibu bisa memahami bagian ini dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, kita nggak boleh ekstrem kiri kanan, kita terus tengah-tengah. Oke, sekarang kita lihat ada satu istilah, yaitu anugerah yang mahal tadi, costly grace itu. Orang yang salah memahami anugerah, dia akan bebas berbuat dosa. Kalau bahasanya pendeta Daniel Lukas Lukito, dosen Saat, dia menggunakan istilah ini, antinomian. Kelompok Kristen antinomian. Anti itu menolak, nomian itu nomos, anti hukum. Ini kelompok yang legalisme, kelompok yang liberal tadi, yang lisensi tadi, yang bebas berbuat dosa. Biasanya orang liberalisme yang bebas berbuat dosa tadi, antinomian, biasanya begini, saya akan kutip ya, ini saya baca bukunya beliau. Kebanyakan orang antinomian, bila yang bersangkutan jatuh dalam perbuatan dosa tertentu, ketika kita jatuh, ia seringkali dengan enteng menjawab, Tuhan Allah mengasihi saya, Ia akan mengampuni segala perbuatan saya, Ia tidak akan menghakimi saya, apalagi mencampakkan saya ke dalam neraka kekal. Dari sini, bukannya berhenti berbuat dosa, bukan harusnya memeriksa diri, tapi tidak. Ia malah semakin gencar berbuat dosa dan tidak terlihat ada niat untuk meninggalkan perbuatan kedagingannya. Ini antinomian. Sebab ia telanjur yakin dalam Kristus semua perbuatan dosa akan diampuni. Apalagi setiap hari Minggu kita baca firman Tuhan 1 Yohanes 1:9. Jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan ia adalah setia dan adil, kan begitu ya? Kita sering ya.
di berita pengampunan dosa. Nah, untuk orang-orang antinomian, saya kasih satu tantangan. Kepada orang-orang seperti ini, perlu dipertanyakan mengenai pengakuannya, pertobatannya, kelahiran barunya. Apakah sudah sungguh terjadi, benar dan alkitabiah? Jangan-jangan kita ini belum sungguh-sungguh bertobat. Antinomian itu mengatakan bahwa saya bebas dan Tuhan akan mengampuni saya. Orang seperti ini, dalam bahasanya Bonhoeffer, orang yang menghidupi anugerah yang murahan, cheap anugerah, cheap grace. Coba nanti kita akan lihat pengertian costly dan cheap grace. Orang yang hidup dengan anugerah murahan yaitu begini. Dia bukannya bertobat tapi semakin berbuat dosa. Itu anugerah murahan. Coba, ini saya kutip punya Dietrich Bonhoeffer dan bukunya The Cost of Discipleship. Saya pernah kutip di khotbah sebelumnya. Beliau ngomong begini, anugerah yang murahan itu adalah pemberitaan pengampunan tanpa membutuhkan pertobatan. Wes, Tuhan ampuni, tapi nggak perlu bertobat. Ini anugerah murahan. Baptisan tanpa disiplin gereja, ikuti baptisan tapi nggak perlu ikut disiplin gereja. Komuni, sakramen, tanpa pengakuan. Pengampunan tanpa pengakuan pribadi. Anugerah murahan ada anugerah tanpa pemuridan. Anugerah murahan tanpa salib, tanpa Yesus Kristus yang hidup dan inkarnasi. Ini anugerah murahan. Cheap grace kalau bahasanya Bonhoeffer. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, hidup kita ini ada Kristus enggak? Hidup kita ini ada semangat untuk melawan dosa enggak? Hidup kita ada disiplin gereja enggak? Sungguh-sungguh bertobat enggak? Nampak dalam hidup kita? Kalau tidak, kita sedang hidup dalam anugerah yang murahan. Ini penting. Termasuk saya. Ketika saya sampaikan diskusi ya dengan hamba Tuhan, terutama Karis bilang, wah itu kokoh banget itu kokoh heri banget. Saya bilang, iya ini saya banget. Saya perlu periksa diri saya. Saya bisa jatuh dalam antinomian. Yang hidup dalam chief grace. Anugerah murahan. Pertanyaan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu mau hidup dalam anugerah murahan atau costly grace? Anugerah yang mahal itu. Kalau mau, kita harus bertobat, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Ini satu kalimat saya buku terakhirnya. Ini beliau tulis di satu buku bagian terakhirnya. Ini bab penutupnya. Jangan biarkan kehidupan dan pelayanan saudara dan saya secara ironis berjalan seperti ini. Dengan satu kaki berpijak pada anugerah Tuhan, satu kaki lagi bertumpu pada dunia ini. Bahaya. Kalau kaki kita satu dunia, satu anugerah, maka kita cheap grace, bukan costly grace. Oke, sekarang masuk yang kedua. Bagaimana anugerah mendidik kita? Selain anugerah mengajarkan kita berkata tidak kepada yang kefasikan dan duniawi, anugerah juga mengajarkan kita untuk mengatakan ya. Ya kepada apa? Ayat yang 12b. Coba perhatikan Bapak Ibu. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Baca sekali lagi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia ini. Apa itu artinya bijaksana? Dalam versi NIV, bijaksana itu self-control, atau biasanya sensible. Sensible itu artinya ya bijaksana, berhati-hati bertindak. Jadi menguasai dirinya, mengontrol dirinya. Supaya tidak sampai melakukan hal yang di luar kontrolnya. Nah, di dalam pengertian tiga kata tadi, bijaksana, adil, dan beribadah, perhatikan Bapak Ibu ya, tiga kata ini dalam kitab kita, beribadah, bijaksana, adil, dan beribadah, ini sebenarnya untuk tiga area. Untuk diri kita, sesama, dan untuk Tuhan. Coba perhatikan ya. Kalau tentang self-control, itu tentang dirinya kita. Bahwa dalam diri kita, anugerah mengajarkan kita untuk menguasai diri kita. Untuk mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengekang untuk menuju hal-hal yang baik, menolak kepada hal-hal yang jelas-jelas itu dosa. Itu namanya self-control. Hidup yang bijaksana seperti ini. Orang yang tidak bijaksana pasti tidak akan begini. Self-control adalah dia mengekang sesuatu untuk menuju hal yang baik, dan menolak sesuatu yang jelas-jelas itu dosa. Itu disebut dengan apa? Self-control. Kedua,
Ini untuk diri kita. Yang kedua, upright atau hidup yang adil atau benar atau lurus. Itu untuk sesama kita. Apa artinya? Tindakan yang adil dan benar, tingkah laku yang lurus dan benar terhadap orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup kita bukan hanya tentang kita sendiri. Kita hidup bersama. Kita hidup bersama di gereja ini. Maka kita perlu punya hidup apa? Hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang mengasihi satu sama lain. Ketika ada yang salah, kita tegur sama-sama. Di sini kita sama-sama berdosa, kok. Ayo sama-sama berjuang. Sama-sama bertumbuh. Mendorong satu sama lain. Itu disebut dengan upright, sesama. Tadi kan self control untuk diri, upright itu sesama, adil. Dan yang ketiga, kata saleh atau dengan godly. Itu bertabrakan dengan sebelumnya, kefasikan. Ungodliness, ini godly. Hidup yang saleh. Itu hidup yang apa? Hidup yang mencintai Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan. Jadi, tiga kata ini mewakili untuk diri kita, sesama, dan untuk Tuhan. Maka kita harus menghargai kemuliaan dan kehendak Tuhan, dan kita harus melakukan segala sesuatu dalam hidup kita karena rasa hormat dan cinta akan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, bukan karena mencari berkat, itu akan kita jatuh legalisme. Bukan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan. Teman-teman yang pemain musik, kita yang WL, kita semua yang melayani. Kita melayani Tuhan bukan karena apa? Bukan karena untuk dapat berkat, kita tahu. Tapi karena kita menghormati dan mencintai Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan mengajarkan kita untuk berkata tidak kepada kefasikan, kepada keinginan duniawi. Anugerah Tuhan mengajar kita untuk berkata iya kepada self control, kebijaksanaan, hidup benar, dan hidup yang saleh, mencintai Tuhan. Sekarang kita tutup dengan satu kalimat dari Jerry Bridges. Saya kutip dari bukunya beliau. Saya akan bacakan. Jangan ingat, kasih karunia yang membawa keselamatan bagi kita adalah kasih karunia yang sama yang juga mengajar kita. Tetapi kita harus menanggapi atas dasar kasih karunia, bukan hukum. Itulah mengapa kita harus memberitakan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Bapak sekalian, jangan berpikir Injil cukup satu kali dengar, satu kali nggak perlu dengar lagi. Setiap hari kita perlu beritakan. Saya orang berdosa, saya perlu Tuhan. Saya orang berdosa, Yesus sudah mati buat saya. Harus setiap hari memberitakan Injil kepada diri kita, termasuk saya. Jangan pernah merasa kita udah rohani, jangan merasa kita udah mengerti, lalu kita tidak perlu Injil lagi. Kalau gereja tanpa Injil, itu bukan gereja. Kalau firman Tuhan disampaikan tanpa Injil, itu bukan firman Tuhan, itu motivasi. Injil harus diberitakan. Kita, supaya bisa dididik oleh anugerah Tuhan, kita harus terus memberitakan Injil kepada diri kita tentang Injil ini. Pertanyaan terakhir, maukah kita berubah dan diubah? Maukah kita diajar? Kalau mau, cara yang satu, melalui anugerah Tuhan. Injil, costly grace, bukan cheap grace, bukan anugerah murahan, tapi anugerah yang berpusat pada Injil. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami merendahkan hati depan Bapa. Kami orang-orang yang seringkali tidak menghargai anugerah Tuhan yang mahal itu di dalam hidup kami sehari-hari. Seringkali kami bebas berbuat dosa. Kami tidak menampakkan hidup kami yang benar-benar yang sudah diselamatkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami bahwa anugerah Tuhan yang sedang menyelamatkan kami, anugerah yang sama juga mendidik kami, mengajar kami untuk berkata tidak kepada kefasikan, ketidaksalehan atau sesuatu yang mengabaikan Tuhan, juga menolak keinginan-keinginan duniawi yang memperbudak kami, yang menjadi berhala dalam hidup kami. Tapi anugerah Tuhan yang sama juga mengajarkan kami untuk berkata iya kepada hidup yang bijaksana, hidup yang mengontrol diri kami, mengekang sesuatu hal yang jelas-jelas berdosa. Anugerah Tuhan juga mengajarkan kami untuk benar-benar hidup adil, hidup benar dengan sesama. Dan juga anugerah yang sama juga mengajar kami untuk mencintai, menghormati Tuhan, dan melakukan segala sesuatu pelayanan kami hanya karena cinta kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menghargai anugerah Tuhan yang mahal itu, supaya kami tidak menghidupi dengan cheap grace atau anugerah murahan yang bertobat, yang mengampuni tanpa pertobatan, yang dimana hidup kami tidak ada perubahan, tidak ada Injil di dalam, tidak mau pemuridan di dalamnya. Kami belajar Tuhan untuk terus memberitakan Injil dalam kepada diri kami masing-masing setiap hari, hari demi hari, supaya kami benar-benar menjadi orang yang Kristen yang bertumbuh, punya kehidupan yang saleh. Terima kasih Bapak, tolong hamba-Mu dan tolong kami semua jemaat Tuhan Misi Aletheia, biar mengalami pembaharuan, perubahan hidup kami,
sampai Yesus datang menjemput kami yang kedua kali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di Israel maupun di Gaza, untuk konflik yang masih terjadi sampai hari ini. Berkati kiranya Tuhan yang mengontrol semua ini, Tuhan berikan kedamaian kepada setiap bangsa yang ada. Tuhan berdoa juga untuk COVID-19 yang masih melanda dunia ini, terutama Indonesia. Berdoa Tuhan untuk pemerintah yang sudah berusaha untuk mengendalikan perkembangan COVID ini. Biar kami juga taat dengan setiap peraturan yang ada. Dan berdoa supaya benar-benar COVID-19 ini bisa diselesaikan akhirnya. Dan kami juga berdoa kiranya hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan yang sedang sakit. Jemaat Tuhan yang juga menantikan pengumuman kelulusan untuk Randy dan Angel. Juga teman-teman kami akan kuliah, Tuhan juga berkati juga Bestin dan teman-teman yang lain. Juga berdoa teman-teman kami yang sedang kuliah, yang mau bekerja maupun yang sedang bekerja. Tuhan menolong mereka supaya hidup mereka sungguh-sungguh di dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang menolong mereka untuk hidup mengasihi dan mengasihi sesama. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau ampuni yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah melalui Zoom online, persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja ataupun di lain waktu bisa diberikan kepada bendahara gereja ataupun melalui sekretariat gereja. Dan untuk pujian persembahan kita yaitu kasih yang begitu besar. Nanti persembahan bisa dimulai dari Pak Mura di belakang. Haleluya, berikan persembahan kita dengan sukacita. Mari kita bersama-sama dengan mengangkat pujian kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu.
Bapa surga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh atau sudah terkumpul pada pagi hari ini Bapa. Kiranya setiap persembahan yang sudah terkumpul pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkenan, dan kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Bila Tuhan Kau berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya bisa mengelola keuangan dengan baik, hanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Mari bersama dengan semua orang percaya di permukaan bumi kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil berdiri, kita menyambut pujian. Rasakan kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berdekat. Bila nanti dibacakan nama orang terharus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibaca, dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam. Pagi hingga malam, mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan Yesus selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kiranya lagu ini sungguh menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selamanya.
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita saat teduh.